Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk, masih berjalan bersama dengan Lukas. Judul hari ini adalah kabar sukacita yang mengubahkan dunia, yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, hari ini kita merenungkan salah satu berita paling penting yang pernah terdengar di muka bumi. Berita ini bukan disampaikan di istana, bukan pula kepada para pemimpin agama. Justru berita ini pertama kali disampaikan kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba di padang. Mengapa pesan ini disampaikan kepada para gembala yang sedang menggembalakan domba? Nah, pada zaman itu, gembala bukanlah kelompok yang terpandang. Mereka bekerja siang dan malam, tangan mereka kotor, kehidupan mereka itu sederhana, bahkan para gembala itu dalam pandangan masyarakat mereka sering dianggap kaum yang rendah. Namun justru kepada mereka lah malaikat berkata, "Jangan takut." Nah, kalimat itu menunjukkan bahwa Tuhan selalu mengambil inisiatif untuk mendekati manusia. Ketika manusia dipenuhi ketakutan, Tuhan datang membawa pengharapan. Lalu malaikat melanjutkan, "Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Nah, mari perhatikan. Malaikat tidak berkata bahwa hidup mereka akan langsung menjadi mudah. Malaikat tidak sedang mengatakan kepada para gembala, "Hei, tenang, hidupmu akan baik-baik saja dan kamu akan mendapatkan hal-hal, segala sesuatu akan dengan mudah kamu dapatkan." Tidak, malaikat tidak berkata seperti itu. Malaikat juga tidak berkata bahwa semua persoalan mereka akan hilang dalam sekejap. Tidak juga, malaikat tidak mengatakan itu. Yang diberitakan oleh malaikat adalah sebuah pribadi. Artinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya, sumber sukacita terbesar bukanlah perubahan keadaan. Sumber sukacita terbesar adalah kehadiran Yesus sendiri di dalam kehidupan umatnya. Nah, sering kali kita berpikir begini, kalau seandainya masalah saya selesai, saya baru bisa bersukacita. Tapi Injil mengajarkan sebaliknya. Ketika Yesus hadir, kita memiliki alasan untuk bersukacita, bahkan ketika keadaannya belum berubah. Mengapa demikian? Karena ketika juru selamat datang, maka harapan datang. Ketika juru selamat datang, maka pengampunan datang. Ketika juru selamat datang, maka damai sejahtera datang. Ketika juru selamat datang, maka masa depan yang baru dimulai. Perhatikan pula satu kata yang indah. Malaikat berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat." Bukan sekedar telah lahir seorang juru selamat, tetapi bagimu. Nah, itu dia, spesial diucapkan, bagimu. Makanya setiap malam saya kalau sama istri, itu perjamuan kudus, berdoa. Di situ ketika juru selamat datang, maka segala hal yang baik dari Tuhan, segala hal yang luar biasa, itu hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga istirahat kami menjadi lebih baik tentunya, dan bangun pagi kami jadi lebih baik lagi, saudara. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika juru selamat datang. Saudara dikasih Tuhan, Injil itu selalu bersifat pribadi. Yesus datang bukan hanya untuk dunia secara umum, tapi perhatikan kata-katanya. Yesus datang itu personal bagi Anda. Dia mengenal namamu. Dia mengetahui apa yang menjadi pergumulan Anda, pergumulan saudara, pergumulan Bapak Ibu. Tuhan mengetahui, Yesus mengetahui. Yesus memahami kalau ada air mata yang mengalir yang berlinang di mata Anda. Yesus paham situasimu. Dan Yesus datang membawa keselamatan bagi setiap orang yang mau menerima Yesus. Itulah sebabnya sukacita orang percaya itu tidak bergantung pada perubahan situasi. Kita memang bisa mengalami hari-hari yang sulit. Kita bisa saja menghadapi kehilangan. Kita bisa menghadapi tekanan hidup. Namun sukacita kita itu memiliki dasar yang lebih dalam daripada keadaan-keadaan kita. Nah, dasarnya adalah Kristus yang telah datang dan dia tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini saudara, mungkin ada sesuatu yang sedang membuat hati Anda gelisah.
Mungkin ada pekerjaan, mungkin ada keluarga, mungkin masalah dengan kesehatan, atau mungkin masa depan yang terasa tidak pasti. So, dengarkanlah kembali suara malaikat tadi yang berbicara kepada para gembala di padang. Jangan takut. Bukan karena hidup ini tanpa masalah, tetapi karena juru selamat kita itu sudah datang. Dan ketika juru selamat hadir, maka kita tidak pernah berjalan sendirian. Nah, sebelum kita mengakhiri renungan di hari ini, ingatlah satu kebenaran yang sederhana tetapi sangat kuat. Kekristenan bukan dimulai dengan perintah untuk berusaha lebih keras, melainkan dengan kabar baik. Jadi kekristenan dimulai dengan kabar baik bahwa juru selamat telah datang dalam hidup Anda dan saya. Nah, itulah Injil. Bukan apa yang kita lakukan untuk mencapai Tuhan, tetapi apa yang Tuhan telah lakukan melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, kiranya hari ini kita kembali dipenuhi sukacita. Bukan karena semua persoalan telah selesai, tetapi karena kita memiliki juru selamat yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saya kasih kata-kata ini yang menarik buat setiap kita adalah sukacita sejati bukan lahir ketika keadaan berubah, tetapi ketika kita menyadari bahwa juru selamat telah datang dan telah menyertai dan selalu menyertai setiap kita. Nah, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, sobat yang setia. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur